Peran Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK dalam pemberantasan korupsi. Visi, misi, dan strategi KPK. Visi KPK adalah mewujudkan Indonesia yang bebas korupsi. Mengacu pada misi tersebut, KPK adalah sebagai penggerak perubahan untuk mewujudkan bangsa yang anti korupsi. Berdasarkan misi dan misi tersebut, rencana strategi KPK meliputi strategi berdasarkan waktu, di antaranya yaitu strategi jangka panjang, strategi jangka menengah, dan strategi jangka pendek. Di mana strategi jangka pendek KPK yakni strategi yang segera dapat memberi manfaat, dan strategi jangka menengah yakni strategi yang sistematis mampu mencegah tindak pidana korupsi, dan strategi jangka panjang yang diharapkan dapat mengubah persepsi dan budaya masyarakat. Dan strategi berdasarkan tugasnya yaitu diantaranya yaitu strategi pembangunan kelembagaan, strategi pencegahan, strategi penindakan, dan strategi keikutsertaan masyarakat. Di mana tujuan strategi pembangunan kelembagaan adalah terbentuknya suatu lembaga KPK yang efektif, dan strategi pencegahan bertujuan membangun sistem pencegahan tindak pidana korupsi yang handal. Kedudukan, tugas, wewenang, dan kewajiban dari Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK. KPK dibentuk dengan tujuan untuk meningkatkan daya guna dan hasil guna terhadap upaya pemberantasan tindakan pidana korupsi. Dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya, KPK berasaskan pada nilai-nilai kepastian hukum, keterbukaan, akuntabilitas, kepentingan umum, dan proporsionalitas. Kedudukannya, KPK mempunyai 5 tugas pokok, yaitu yang pertama, koordinasi dengan instansi yang berwenang melakukan pemberantasan tindak pidana korupsi. Kedua, supervisi terhadap instansi yang berwenang melakukan pemberantasan tindak pidana korupsi. Ketiga, melakukan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan terhadap tindak pidana korupsi. Keempat, melakukan tindakan-tindakan pencegahan tindakan pidana korupsi. Dan yang kelima, melakukan monitoring terhadap penyelenggaraan pemerintahan negara. Dalam melaksanakan tugas pokok yang pertama, yaitu koordinasi, KPK memiliki beberapa wewenang, yaitu mengkoordinasi penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan tindak pidana korupsi, menetapkan sistem pelaporan dalam kegiatan pemberantasan pidana korupsi, meminta informasi tentang kegiatan pemberantasan tindak pidana korupsi kepada instansi yang terkait, melaksanakan dengan pendapat atau pertemuan dengan instansi yang berwenang, dan meminta laporan instansi terkait mengenai pencegahan tindak pidana korupsi. Kemudian dalam melaksanakan tugas kedua, yaitu supervisi, KPK berwenang melakukan pengawasan, penelitian atau penelaah terhadap instansi yang menjalankan tugas wewenangnya yang berkaitan dengan pemberantasan tindak pidana korupsi dan instansi yang melaksanakan pelayanan publik. Dalam hal melaksanakan tugas pencegahan, KPK berwenang untuk yang pertama, melakukan pendaftaran dan pemeriksaan laporan harta kekayaan penyelenggaraan negara. Kedua, menerima laporan dan menetapkan status gratifikasi. Ketiga, menyelenggarakan program pendidikan anti korupsi pada setiap jenjang pendidikan. 4. Merancang dan mendorong terlaksananya program sosialisasi pemberantasan tindak pidana korupsi. Kelima, melakukan kampanye anti korupsi kepada masyarakat umum dan melakukan kerjasama bilateral atau multilateral dalam pemberantasan tindak pidana korupsi.
Berdasarkan UU Nomor 30 Tahun 2002, susunan KPK terdiri atas seorang ketua dan 4 orang wakil ketua. KPK membawahi 4 bidang, yaitu bidang pencegahan, bidang penindakan, bidang informasi dan data, serta bidang pengawasan internal dan pengaduan masyarakat. Susunan organisasi KPK. Berdasarkan UU Nomor 30 Tahun 2002, susunan KPK terdiri atas seorang ketua dan 4 wakil ketua. KPK membawahi 4 bidang, yaitu bidang pencegahan, bidang penindakan, bidang informasi dan data, serta bidang pengawasan internal dan pengaduan masyarakat. Pimpinan KPK adalah pejabat negara yang bekerja secara kolektif dan menjadi penanggung jawab tertinggi dalam KPK. Kode etik pimpinan KPK RI. Kode etik pimpinan KPK merupakan norma yang harus dilaksanakan oleh pimpinan KPK dalam menjalankan kehidupan pribadinya dan mengelola organisasi KPK. Kode etik pimpinan KPK dilaksanakan tanpa adanya sedikit pun toleransi atas penyimpangan atau zero tolerance dan mengandung sanksi tegas bagi mereka yang melanggarnya. Nilai-nilai yang harus dianut oleh pimpinan KPK dalam menjalankan tugasnya meliputi 1. Terbuka, 2. Kebersamaan, 3. Berani, 4. Integrasi, 5. Tangguh, dan 6. Unggul. Pimpinan KPK memiliki kewajiban sebagai berikut. Yang pertama, melaksanakan ibadah dan ajaran agama sesuai dengan keyakinannya. Yang kedua, taat kepada hukum dan etika. 3. Menggunakan sumber daya publik secara efektif, efisien, dan tepat. Yang keempat, tegas dalam menerapkan prinsip, nilai, dan keputusan yang telah disepakati. 5. Menarik garis tegas tentang apa yang layak, yang patut, dan yang pantas dilakukan dengan apa yang tidak pantas, tidak layak, dan tidak patut dilakukan. 6. Tampil ketika keputusan sulit harus diambil. 7. Tidak berpihak dalam melaksanakan tugas, fungsi, dan wewenang. 8. Berani menghadapi dan menerima konsekuensi keputusan. 9. Tidak berhenti belajar dan mendengar. 10. Mampu bertindak tegas tanpa beban. 11. Meningkatkan kinerja yang berkualitas. 12. Meninggalkan kebiasaan kelembagaan masa lalu yang negatif. 13. Meninggalkan sifat arogansi individu dan sektoral. 14. Mengidentifikasi setiap benturan kepentingan yang timbul dan memberitahukan kepada pimpinan lainnya sesegera mungkin. 15. Memberikan komite dan loyalitas di atas komite dan loyalitas kepada teman sejawat. 16. Mengesampingkan kepentingan pribadi atau golongan demi tercapainya tujuan yang ditetapkan bersama. 17. Menahan diri terhadap godaan yang berpotensi memengaruhi substansi keputusan. 18. Memberitahukan kepada pimpinan lainnya mengenai pertemuan dengan pihak lain yang akan dan telah dilaksanakan baik sendiri atau bersama, baik dalam hubungan dengan tugas maupun tidak. 19. Menolak dibayari makanan, biaya akomodasi, dan bentuk kesenangan lainnya oleh atau dari siapapun. 20. Independensi dalam penampilan fisik, antara lain diwujudkan dalam bentuk tidak menunjukkan kedekatan terhadap orang lain di depan publik. 21. Membatasi pertemuan di ruang publik seperti di depan restoran, di depan hotel, dan di ruang publik lainnya. Dan yang terakhir, 22. Memberitahukan kepada pimpinan yang lain mengenai keluarga, kawan, dan pihak-pihak lainnya yang masih berkomunikasi secara intens. Sejalan dengan kewajiban yang harus dilaksanakan, pimpinan KPK dilarang untuk: pertama, menggunakan sumber daya untuk kepentingan pribadi atau golongan. 2. Menerima imbalan yang bernilai uang untuk kegiatan yang berkaitan dengan fungsi KPK. 3.
meminta kepada atau menerima bantuan dari siapapun dalam bentuk apapun, memiliki potensi benturan kepemilikan dengan KPK. 4. Bermain golf dengan pihak atau pihak-pihak secara langsung atau tidak langsung berpotensi menimbulkan benturan kepentingan sekecil apapun. Jelas keberhasilan KPK, sebagaimana yang sudah dijelaskan oleh teman saya, tampaknya ada jaminan dan kepercayaan yang kuat bahwa KPK merupakan aktor paling kuat di antara kepolisian dan kejaksaan, terutama dalam melaksanakan fungsi memberantas tindak pidana korupsi. Dalam tugas pemberantasan korupsi, KPK melakukannya secara komprehensif, konsisten, dan berkesinambungan dengan melibatkan semua pihak. Dibandingkan dengan lembaga penegak hukum lainnya seperti kejaksaan dan kepolisian, KPK memiliki nilai lebih. Contohnya pada tanggal 10 Desember 2008 menyampaikan bahwa tujuan perumusan strategi baru KPK adalah yang pertama, berkurangnya korupsi di Indonesia dengan sasaran meningkatnya efektivitas koordinasi dan supervisi bidang penindakan. Dan yang kedua, meningkatnya efektivitas koordinasi dan supervisi bidang pencegahan. Ketiga, meningkatnya keberhasilan penegak hukum kasus korupsi. Dan yang keempat, meningkatnya kepercayaan publik kepada KPK, terbentuknya sikap masyarakat anti korupsi, dan percepatan reformasi layanan sektor publik. Dalam kaitannya dengan penyelamatan keuangan negara, secara akumulatif, KPK berhasil menyelamatkan potensi kerugian keuangan negara sebagai berikut.